dia mempunyai video saya. Kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta. Kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu, saya jalan jongkok, bulat lagi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apa kira-kira akan membuktikan ucapannya ini? Ya, kita tunggu saja di persidangan. Apakah akan ada bukti video-video tersebut dan akan jalan jongkok. Nah, diketahui juga sekarang ini dari berita yang beredar, ya katanya sih Kiai Fahim ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak asusila kepada santri. Dari berita yang beredar, yaitu bahkan di sini juga sempat lah, yaitu buktikan tuduhan saya jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau melihat kata-kata ini ya kayaknya tidak asing ya, yaitu jalan ke Jember ke Jakarta. Saya jadi inget dengan Mbah Amin Rais ya. Mbah Amin Rais kalau nggak salah pernah ya mengatakan saya akan engklek ke Yogyakarta, ke Jakarta, tetapi sampai sekarang juga belum sih. Ya, jadi semoga sajalah bisa dipegang ya perkataannya. Dari sini, yaitu bahkan ditanggapi oleh Yusuf Dungdung. Mustad 212 siap jalan jongkok telanjang bulat dari Jakarta, dari Jember ke Jakarta jika ada bukti dirinya melakukan pencabulan. Kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Videonya dia hapus di channel YT-nya. Takut terbukti makanya langsung dihapus sama dia. Apalagi juga di sini sudah dihapus ya. Jadi kemungkinan takut sendiri. Kalau yang gitu meniru Amin Rais yang mau jalan kaki Jogja sambil engklek. Orang ini akhirnya termakan omongannya sendiri. Tapi mana ada kadernya yang konsisten antara perbuatan dan omongannya. Yang ada mereka suka bikin banyak alasan dan bahkan suka tipu-tipu. Baru juga mau diperiksa sudah bilang sakit. Apalagi mau jalan jongkok sekalian naik. Iya, katanya sih mau jalan jongkok ya dari Jember ke Jakarta. Tetapi di sini ketika mau diperiksa, Kiai Jember di sini malah jatuh sakit dan meminta polisi tunda pemeriksaan kasus dugaan tersebutlah. Ya begitulah kalau bertakiah ngibul. Yang suka sumbar biasanya suka ingkar. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Ayang Utria, yakin Fahim Mawardi jadi tersangka pelaku. Menurut Polres Jember, Div Humas Polri, tunaikan janji ya Mas Fahim, jalan jongkok Jember Jakarta. Mohon dakwaan maksimal kebiri dan juga penjara. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Akunnya Benteng Akidah Merasa Balik Islam. Ini bahkan juga ada berita ya, yaitu Kiai Jember terduga pelaku tersebut yaitu pengurus PA 212. Masa sih? Ini dari koma.id, nama pengurus persaudaraan alumni 212 wilayah Jember, Kiai Muhammad Fahim, sedang ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya pemilik ponpes Dusun Kerajaan Desa Mangan Kecamatan Ajung Jember resmi dipolisikan istrinya karena diduga berselingkuh dan ya seperti itulah. Adapun Kiai Muhammad Fahim diketahui sebagai pengurus PA 212 karena pernah diberitakan bertemu Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif pada Sabtu 8 Januari 2022 yang lalu. Sebelumnya, aparat Polres Jember menggeledah sejumlah ruangan di Polpes Dusun Kerajaan. Langkah ini dilakukan menyusul Kiai Fahim yang juga pengurus PA 212 resmi dipolisikan istrinya karena diduga berselingkuh. Bahkan di sini juga ada berita yang menyebut pengasuh Ponpes Jember ditetapkan sebagai tersangka. Pengasuh Ponpes ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jember Jawa Timur sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di Kanit PPA Polres Jember Kamis 12 Januari 2022 selama 7 jam. Kuasa hukum Fahmi Andi C. Putra membenarkan kliennya telah ditetapkan tersangka. Ada surat pemberitahuan penetapan tersangka dan suratnya dititipkan kepada adiknya. Jelasnya dikutip dari surya.co.id. Berarti kita lihat aja apakah akan membuktikan ucapannya ini kalau ada bukti di persidangan besok. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Muhammad Fahim Mawardi, kiai yang juga pengasuh pondok pesantren Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, mengatakan siap jalan jongkok ke Jakarta sebagai hukuman bila tuduhan ia mencabuli itu benar adanya.
Dia mempunyai video saya. Kalau ada, saya ambil video itu. Saya beli 100 juta kemudian. Setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Saya serius bicara ini, kata Fahim kepada wartawan pada Jumat 6 Januari. Saya bertaruh kalau mereka mempunyai bukti yang katanya, apalah bahasanya, saya berani jalan jongkok dari Jember ke Jakarta, kata Fahmi. Saya bersumpah. Fahmi dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri, HA, atas dugaan perbuatan yang di sebuah kamar khusus dengan kunci fingerprint. Sebagai ibu kiai, HA bahkan tidak bisa mengakses kunci pintu tersebut. Malah kerap melihat santriwati diajak menginap di kamar di lantai 2 ponpes itu. Pelaporan itu dilakukan pada Kamis 5 Januari. Pak Kiai disebut sering kalau malam memasukkan santriwatinya ke dalam ruang khusus berbentuk kamar pribadi. Masuknya dari malam, keluarnya sekitar dini hari, tutur Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Jember, Ibnu Diyah Vita Sari. Bahkan pengasuh pondok pesantren ditetapkan sebagai tersangka asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, Fahim telah menjalani pemeriksaan di Unit PPA Polres Jember pada Kamis 12 Januari selama 7 jam. Kuasa hukum Fahmi, Andi C. Putra, membenarkan kliennya telah ditetapkan menjadi tersangka. Ada surat pemberitahuan penetapan dan suratnya dititipkan kepada adiknya. Jelasnya dikutip dari surya.co. Saat ini, polisi belum melakukan penahanan kepada pimpinan Ponpes di Jember, Jawa Timur ini. Masih di pondok, tidak dilakukan penahanan karena kami kan selalu kooperatif, ungkapnya. Fahim dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal yang disangkakan tetap pada pasal tersebut. Menurut Andi, penetapan tersangka ini merasa janggal karena tidak ada korban dari laporan yang dibuat oleh istri Fahim. Ia juga akan meminta kejelasan dari Polres Jember terkait penetapan tersangka ini. Jadi penetapan tersangka tersebut mengacu pada hal apa sehingga menyebabkan klien kami menjadi tersangka. Karena kami merasa tidak ada korban dalam laporan ini, jadi dalam laporan ini tidak ada korban imbuhnya. Jika ada hal yang janggal dalam penetapan tersangka, pihak Fahim akan melakukan pra-peradilan. Nanti seandainya kami melihat ada unsur yang menguntungkan bagi klien kami akan melakukan pra-peradilan, pungkasnya. Karena kasus ini, nama ponpes tersebut mendapat sorotan dan terungkap ponpes ini belum terdaftar di kantor Kementerian Agama. Kasih PD Postren Kantor Kemenak Jember Edi Sucipto mengungkapkan izin pendirian ponpes belum ada. Kami cek di database kami, ternyata belum ada terdaftar di kantor Kementerian Agama di Kabupaten Jember tersebut. Edi Sucipto mengatakan sampai saat ini ponpes tersebut belum diakui oleh negara secara yuridis. Izin pendirian pondoknya masih belum ada sehingga secara hukum belum diakui oleh negara, terangnya. Menurutnya, berbagai langkah antisipasi adanya tindak asusila di lingkungan pesantren sudah dilakukan. Salah satunya yakni berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren tingkat Kecamatan Jember.